Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Insyaallah pagi hari ini kita selesaikan pembahasan satu ayat yang sudah 3 episode kita bahas. Para santri dan para pendengar di rumah, ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin telah Habib Isa jelaskan panjang lebar dari 4 poin penting yang bisa kita pelajari dari ayat ke-107 ini, yaitu tentang pemberi risalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penerima risalah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Telah dijelaskan bagaimana Allah mempersiapkan sekaligus mendidik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mempunyai titel rahmat atau kasih sayang. Kemudian juga dijelaskan poin yang ketiga tentang risalah. Jadi yang dibawa oleh baginda Nabi sebagai seorang rasul. Kemarin telah disinggung tentang risalah ini, bahwasannya risalah atau yang dibawa oleh baginda Nabi kepada umat manusia itu mempunyai ciri-ciri khusus bila dibandingkan dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Paling tidak ada 4 perbedaan atau 4 ciri-ciri khusus risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ciri risalah baginda Nabi itu bahwasanya baginda Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah khusus hanya untuk umatnya saat itu. Jadi kalau para nabi dan para rasul sebelumnya itu dibatasi oleh Allah dalam ruang dan waktu dan masa, ya, ruang, waktu atau masa. Sedangkan baginda Nabi tidak terbatas. Makanya disebutkan di ayat 107 ini lil alamin. Ini ciri yang pertama. Dasarnya adalah bisa kalian lihat di surat Saba. Surat Saba itu pada ayat yang ke-27. Jadi dalil tentang baginda Nabi ini diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia itu bisa kalian lihat juga pada surat Saba ayat ke-28. Ayat ke-28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas. Apabila di surat Al-Anbiya ayat 107 ini
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi di surat Saba ayat 28 disebutkan illa kafatan linnas. Jadi untuk seluruh umat manusia. Ini dalil. Kemudian yang kedua, ciri risalah baginda Nabi itu beliau diutus oleh Allah sebagai khatamun nubuwah, sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Dalilnya bisa kalian lihat di surat Al-Ahzab ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Dan Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, kata Allah, tetapi dia Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jelas Allah menyampaikan beliau adalah khatamun nubuwah, penutup para nabi. Sehingga sepeninggal beliau ila akhir zaman tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi kepada umat manusia ini. Itu sudah dalil, tidak bisa dipertentangkan lagi. Tetapi baginda Nabi menyampaikan bahwasannya pada sepeninggal beliau akan muncul beberapa orang yang mereka mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, yang semuanya itu mereka adalah para nabi dan para rasul palsu. Dan itu sudah terbukti. Baik di zaman baginda Nabi muncul orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, dan di zaman kita juga sering beberapa kali muncul manusia yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Semuanya palsu alias imitasi, ya, alias imitasi. Karena sudah tidak ada, Allah menutup tugas para nabi dan para rasul melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ciri yang ketiga, para santri dan para pendengar di rumah, risalah yang dibawa oleh baginda Nabi itu, ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi menghapus ajaran sebagian, ya, menghapus sebagian ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu. Apa yang dihapus? Terutama tentang syariat atau tuntunan ibadah serta hukum yang memberatkan umat. Jadi ajaran baginda Nabi ini menghapus sebagian risalah yang dibawa oleh Nabi dan para rasul sebelum beliau, terutama yang memberatkan umat. Contoh, Bani Israel itu apabila bajunya ketetesan najis, maka cara untuk mensucikannya itu yaitu dengan dipotong kain yang kena najis tadi. Nah, Islam tidak seperti itu. Maka Islam menghapus ajaran yang memberatkan tadi dengan cara berwudu. Cukup najis itu dihilangkan dengan cara berwudu untuk najis kecil. Sedangkan najis besar dengan cara mandi, al-ghuslu, dengan cara mandi.
Nah, ini diantaranya banyak syariat-syariat kemudian yang dihapus oleh baginda Nabi, kemudian digantikan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu meringankan umat. Contoh lagi, dahulu umat-umat Nabi yang terdahulu tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah di sembarang tempat. Harus pada tempat khusus yang mereka bangun. Sedangkan kita umat baginda Nabi tidak diciptakan oleh Allah bumi ini, tanah ini untuk tempat beribadah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam beribadah kita tidak terbatas hanya di masjid, tidak terbatas hanya di musola. Yang pada saat datangnya sholat kemudian masih ada di sawah, bisa melaksanakan sholat di sawah. Yang penting tempat untuk melaksanakan sholatnya terhindar dari najis. Yang ada di tengah laut boleh sholat di atas perahunya. Nah, inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tidak bisa, harus di tempat yang khusus. Kemudian umat yang terdahulu tidak bisa berdoa sendiri meminta kepada Allah, harus nabinya yang berdoa. Tetapi umat baginda Nabi Muhammad tidak. Masing-masing kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memohon secara langsung kepada Allah dengan wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud risalah beliau menghapus sebahagian risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Ciri yang keempat, risalah baginda Nabi walaupun beliau menghapus sebahagian, tetapi beliau tetap membenarkan risalah Nabi dan Rasul sebelum beliau. Apa yang dibenarkan? Yaitu ajaran tauhid. Ajaran hanya meyakini bahwasannya Allah Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami penjelasan ini? Bisa? Baik. Sekarang kita kepada kata yang terakhir dari surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Yaitu lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa yang dimaksud dengan lil alamin? Sebahagian ulama mentafsirkan, sebahagian ulama mentafsirkan yang dikatakan atau yang dimaksud lil alamin adalah untuk seluruh umat manusia. Tetapi sebahagian lagi mentafsirkan yang dimaksud lil alamin adalah untuk semesta alam atau alam semesta, sama. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka pendapat yang paling kuat apabila dihubungkan dengan kalimat rahmatan, kasih sayang, maka pendapat yang kedua inilah yang kita ambil. Lil alamin adalah untuk semesta alam. Apabila kita mengatakan untuk semesta alam, berarti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah itu bukan hanya untuk golongan manusia saja, tetapi semua golongan yang ada di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Jadi yang dimaksud di sini makhluk hidup yaitu untuk manusia. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka kesulitan yang dialami oleh umat manusia diringankan. Karena apa? Karena ajaran yang dibawa oleh beliau sesuai dengan status beliau, rahmatan, kasih sayang, sehingga dalam setiap ajarannya baginda Nabi selalu menyampaikan segala sesuatu dengan dasar kasih sayang. Inilah Nabi kita. Kasih sayang itu sudah menjadi bagian dalam diri baginda Nabi, sehingga setiap ucapan beliau, setiap tingkah laku perbuatan beliau, tidak ada lain para santri dan para pendengar di rumah, kecuali semuanya itu berbentuk kasih sayang. Baginda Nabi adalah manusia yang paling suka tersenyum. Kalau kasih sayang itu artinya ramah kepada orang, baginda Nabi adalah manusia yang paling ramah. Kalau kasih sayang itu adalah welas asih, merasa kasihan kepada orang lain, baginda Nabi kita ini adalah manusia yang paling rasa kasihannya besar. Kalau kasih sayang itu diartikan sebagai sifat yang tidak pernah menyakiti orang lain, baginda Nabi kita ini adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah sekalipun menyakiti orang lain. Kalau disakiti beliau berkali-kali tidak terhitung. Sejarah kehidupan baginda Nabi penuh dengan perlakuan menyakitkan dari orang lain, tetapi sekalipun baginda Nabi tidak pernah membalasnya juga dengan menyakiti sama sekali. Inilah sifat baginda Nabi. Karena apa? Karena itu sudah menyatu dengan diri beliau, rahmatan, kasih sayang. Sehingga dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad ke tengah-tengah umat manusia, maka manusia itu merasakan kasih sayang yang luar biasa. Yang asalnya mereka itu saling bermusuhan, kemudian mereka menjadi baik kembali. Bagaimana kaum kafir Quraisy di kota Mekah yang hampir terlibat dengan peperangan antar suku, antar kelompok, tetapi dengan sifat rahmat baginda Nabi, semua kelompok itu kembali rukun, kembali menyatu, yaitu pada saat terjadinya pertentangan siapa yang paling berhak ini suku meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Tampillah seorang Muhammad muda, belum diutus sebagai nabi, sebagai rasul, yang bisa menyelesaikan persoalan kaum Quraisy saat itu, sehingga pertempuran antar kelompok bisa dihindarkan. Inilah baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sebagai rahmat, maka rahmatnya tidak hanya meliputi manusia yang beriman saja, bahkan manusia yang tidak beriman pun mendapatkan manfaat kasih sayang dari diutusnya baginda Nabi. Manusia yang beriman jelas diutusnya baginda Nabi, apabila kemudian dia beriman kepada baginda Nabi,
maka manusia yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia akan bahagia, di akhirat dia lebih-lebih lagi kebahagiaannya. Yang kedua, syariat-syariat yang memberatkan umat terdahulu dihilangkan oleh baginda Nabi, diganti dengan syariat yang sungguh sangat ringan, sungguh sangat ringan. Makanya Islam ini ringan, Islam ini nggak berat. Yang menganggap Islam ini berat manusianya sendiri. Sholat nggak berat, kuat berdiri, berdiri. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring, miring ke kanan. Miring ke kanan juga sakit tubuhnya, maka berbaring dengan terlentang. Nggak kuat ngangkat tangan, pakai isyarat mata. Nggak kuat pakai isyarat mata, ya disolatkan. Ya, enak Islam ini, mudah. Wanita yang hamil datang bulan Ramadan tidak wajib puasa, bisa dengan mengganti fidyah. Wanita yang sedang menyusui kok datang bulan Ramadan tidak wajib puasa, bisa diganti dengan fidyah. Loh, enak, enteng toh, iya kan? Enteng nggak? Enteng. Waktunya sholat subuh ketiduran, tertidur, bangun-bangun jam 6 pagi, qadha. Loh, diqadai subuhnya boleh, yang penting jangan sengaja. Sudah waktunya tarhim sholawat tidur, itu namanya sengaja, ya. Berarti tarokas sholata muta'am midan, secara sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau sudah waktunya sholawat tarhim, sholatu wassalamu alaik, ya wes ojo turu, itu kan. Telinganya dengar tapi tidur lagi, lah itu namanya sengaja. Enak, gampang. Yang bikin berat siapa? Yang bikin berat Islam ini siapa? Manusianya sendiri, ya kita ini. Nah, kita ini yang membuat Islam ini kemudian terasa berat. Karena apa? Karena apa? M-A-L-E-S. Apa? Males. Ya, karena males. Islam ini justru meringankan, ya. Kemudian untuk orang-orang kafir, diutusnya baginda Nabi juga mendapatkan manfaat kasih sayang. Loh, apa manfaat kasih sayang yang diterima oleh orang-orang kafir, Habib? Maka diutusnya baginda Nabi, tidak ada umat yang kufur kepada Allah, umat yang durhaka kepada Allah dibinasakan secara habis seperti zaman Nabi dan Rasul sebelumnya. Gak ada. Mana ada sekarang satu umat dibinasakan habis oleh Allah lantaran umat di situ sak kampung kafir kabeh, gak ono sing beriman nang Kanjeng Nabi, gak ada yang beriman kepada Allah. Ada? Ada? Gak ada. Malah sekarang di Indonesia ini ada kampung Nasrani, kampung Hindu, kampung Buddha, ada. Tapi tetap mereka bisa hidup dengan layak, bisa hidup dengan enak. Ini adalah manfaat rahmat baginda Nabi. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Nabi pun mendapatkan manfaat dari rahmat itu, dari kasih sayang. Tapi mereka mendapatkannya hanya di dunia, hanya di dunia saja. Di akhirat dapat? Enggak. Di akhirat ya enggak lah. Akhirat
No. Kalau yang ini yang di akhiratnya juga dapat, jadi apa dong bedanya antara yang ini dengan yang ini? Nggak ada bedanya berarti. Nah, berarti nggak adil. Nah, jadi para santri dan para pendengar di rumah, pahami ini. Diutusnya Nabi kita ini, manusia agung ini, justru orang-orang yang tidak beriman itu tetap mendapatkan manfaat. Coba umat Nabi yang terdahulu, yang tidak beriman kepada Allah, dibinasakan, habis, tidak tersisa. Selalu hanya disisakan yang beriman saja. Yang tidak beriman, habis. Tapi diutusnya baginda Nabi Muhammad menghilangkan itu semua. Orang-orang yang kafir kepada Allah tetap bisa hidup sejahtera. Di mana? Di dunia. Akhirat besok? Lah, kita ingin hidup di dunia sejahtera? Kita ingin hidup di akhirat sejahtera? Tidak ada lain, Islam jawabannya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud lil alamin yang pertama, seluruh umat manusia. Dan ternyata bukan hanya umat manusia, makhluk hidup yang dimaksud termasuk terhadap hewan. Diutusnya baginda Nabi Muhammad, ternyata rasa kasih sayang itu juga dirasakan oleh hewan-hewan ini. Dirasakan oleh hewan-hewan. Contohnya, para santri dan para pendengar di rumah, sekarang ini kan ada ya lembaga penyayang hewan, lembaga pencinta, organisasi pecinta hewan, ya. Ada organisasi pecinta anjing, ada organisasi pecinta kucing, ya, ada organisasi pecinta kuda, pecinta burung, kan begitu, ya. Jauh sebelum organisasi-organisasi itu tadi didirikan 1400 tahun yang lalu, Nabi besar Muhammad telah membawa ajaran untuk menyayangi makhluk hidup yang namanya hewan. Buktinya apa? Baginda Nabi di dalam hadis beliau menyatakan, wa idza dabahtum fa ahsinud dabaha. Apabila engkau menyembelih hewan-hewan ternak itu, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Baginda Nabi sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu, nyembelih hewan saja dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi supaya nyembelihnya dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum, dan apabila engkau menyembelih mereka, sapi, kambing, ayam, maka fa ahsinud dabha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Apa? Dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Sampai-sampai baginda Nabi, dengarkan ini, kalau ada orang tukang potong hewan membawa pisau, baginda Nabi itu marah kalau si tukang potong itu bawa pisaunya itu diperlihatkan terang-terangan kepada hewan-hewan yang akan disembelih. Banyak kambing ini, ada 10 kambing yang mau disembelih, kemudian si tukang potong ini bawa pisaunya sambil begini di hadapan hewan-hewan itu. Baginda Nabi marah. Karena apa? Karena baginda Nabi merasa hewan-hewan yang akan disembelih itu tersiksa perasaannya. Sampai seperti itu Nabi kita. Sehingga baginda Nabi menyarankan tukang potong hewan itu kalau bawa pisau, sembunyikan. Jangan sampai bisa dilihat oleh mata hewan yang mau disembelih. Loh, itu Nabi kita. Nah, ini jadi pesan ini untuk tukang-tukang potong hewan yang biasa nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Jangan berlagak mentang-mentang jadi tukang sembelih bawa pisaunya terang-terangan di depan sapinya. Belum disembelih stres dulu itu sapi itu.
Coba kalau kalian, ayo, tali kakimu ditali, kemudian ada orang di depanmu bawa wedung begini, stres gak kalian? Loh, sama, hewan juga begitu, karena dia juga punya perasaan. Sama, yang gak punya perasaan ya tukang belegu sing gak duwe perasaan. Baginda Nabi sampai seperti itu, marah beliau. Kemudian wal yuhid ahadakum safrotahu fal yurih dabihata. Maka kata baginda Nabi, kalau kalian mau menyembelih hewan, fal yuhid ahadakum safrotahu, buatlah pisau kalian itu tajam. Jadi disuruh menajamkan pisau yang benar-benar tajam. Supaya apa? Saat disembelih hewan itu fal yurih, jadi tidak merasakan kesakitan yang luar biasa, tidak merasakan tersiksa. Diajari oleh baginda Nabi kalau nyembelih hewan itu persis posisinya, jangan sampai terlalu ke atas, jangan sampai terlalu ke bawah, agar supaya apa? Begitu dipotong maka saluran udara dan saluran darahnya sekaligus bisa terpotong, sehingga hewan ternak itu mati tidak dengan tersiksa. Sampai diajari seperti itu kita. Kemudian jangan lupa saat nyembelih bismillahi Allahu Akbar. Nah, begitu. Asahlah pisaumu yang tajam supaya apa? Nggak engek begitu. Kalian mau diengek begitu? Mau? Ya, makanya hewan itu sama makhluknya Allah, sama dengan kita. Jadi kalau sampai seperti ini, sakitnya luar biasa. Mau tahu rasanya? Enggak, ya. Hewan diperintahkan oleh baginda Nabi untuk disayangi. Loh, ini loh rahmatan lil alamin. Selain hewan, makhluk hidup tumbuhan, ini yang juga menarik. Baginda Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk menyayangi dan merawat tumbuhan tanaman ini. Salah satu contohnya apa? Ini menarik. Baginda Nabi melarang memetik bunga yang belum mekar. Nih, dengarkan. Baginda Nabi itu melarang kita memetik bunga yang masih belum mekar. Oh, ini baru tahu ini mungkin. Nah, pendengar di rumah ini bisa mendengarkan. Kita dilarang oleh baginda Nabi saat melihat bunga yang sedang tumbuh, bunga itu belum mekar kemudian kita petik. Tidak boleh. Loh, kenapa Habib? Karena Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk tujuan kelangsungan kehidupan. Bunga yang belum mekar kalian petik, berarti kalian telah menghilangkan kesempatan hidup kumbang-kumbang itu. Tawon-tawon itu cari makannya pada bunga-bunga yang baru mekar. Bisa dipahami? Kalau kemudian bunga-bunga yang belum mekar itu kalian petik, kata baginda Nabi, berarti kalian telah menghilangkan kesempatan kumbang-kumbang itu untuk mencari makan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pedagang-pedagang kembang melati itu metik kembangnya sebelum, aduh, baru tahu ya sekarang ya. Ternyata enggak boleh, baginda Nabi melarang ini. Biarkan bunga itu mekar dulu. Karena apa? Karena disitulah tempat hidupnya kumbang-kumbang itu. Kalau kamu petik, berarti kamu telah menghilangkan kesempatan hewan-hewan Allah tadi untuk mencari makan, memutus rezeki mereka.
Sampai seperti itu. Kemudian satu lagi, Nabi melarang memetik buah yang belum masak. Berarti kan Nabi kita ini melarang ketok pelem kelihatan buah mangga sik pencit wis dipetik gaya poro erok. Karena apa? Allah menciptakan buah-buahan ini supaya matang. Dengan matang itu bisa dimakan oleh manusia dan manfaatnya bagus, manfaatnya baik. Jadi kata baginda Nabi, Allah menciptakan buah itu tujuannya bukan dipetik saat pencit, bukan. Duh, saya selalu Beb metik pencit itu, kalau sudah lihat pencit gitu saya tidak kuat sudah. Nah, ya apa ini? Nah, makanya lebih banyak manfaat mana kira-kira? Mangga yang sudah masak, mateng dibandingkan mangga sik pencit. Lebih banyak yang sudah masak, manfaatnya lebih banyak yang sudah masak. Dibuat apapun bisa, tapi lek sik pencit digawe apa? Paling banter digawe rok erok, ya. Pakai rok erok paling banter. Loh, baginda Nabi memerintahkan sampai seperti itu. Bahkan terhadap binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di dalam tanah, baginda Nabi sangat menyayangi. Sehingga apa? Kita, terutama yang laki-laki ini, sangat dilarang oleh baginda Nabi kencing, buang air kecil di tanah-tanah yang ada lubangnya di situ. Nah, biasanya kalau orang laki kalau sudah tidak betah itu ya, tidak tahan bu, sudah cari tempat ada tanah yang ada lubangnya, justru di situ kencing. Awas, itu larangan dari baginda Nabi. Karena apa? Di dalam lubang itu hidup hewan-hewan Allah, makhluk-makhluk Allah. Kalau kalian kencingi, mabuk hewan-hewan itu mati. Loh, sampai seperti itu tuntunan Nabi kita ini, para santri dan para pendengar di rumah. Kita saja yang nggak ngerti. Karena apa? Kita tidak mempelajari sejarah beliau, sehingga banyak yang kita belum tahu. Saking kasih sayangnya beliau itu. Loh, kalau seperti ini saja beliau atur, apalagi buang sampah. Nah, dengarkan nih telinganya. Apalagi buang sampah. Kok terus kalian buang sampah seenaknya saja tempat? Sampah berbau busuk. Lihat tanah kosong sedikit, dilemparkan, nggak mikir itu tanahnya orang, lahannya orang, dilewati orang, nggak mikir otaknya sudah. Maka orang seperti itu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian bisa membuat sampah, yo harusnya kalian bisa membuang. Dagingnya iwake kon pangan dewe, belunge kon kekno wong. Itu sejahat-jahatnya manusia itu. Are you understand? Yes. You hear me? Are you listening? Apakah kalian mendengarkan? Yes. Dengarkan, punya telinga kok tidak mendengarkan. Orang yang buang sampah, apalagi yang busuk itu sembarangan, itu sejahat-jahatnya manusia. Karena apa? Dia mau enaknya sendiri, yang tidak enak dikasihkan orang lain. Sak jahat-jahatnya menungso itu. Nah, makanya besok kalian kalau sudah punya rumah-rumah sendiri, gawe oma api, iso gak iso gawe tempat sampah kan? Rungu? Gawe oma entek sak miliar, gawe tempat sampah sak juta gak iso. Ya. Nah, ini sejahat-jahatnya manusia ini. Hati-hati. Baginda Nabi memberikan tuntunan yang luar biasa kepada kita. Bahkan terhadap benda-benda mati, baginda Nabi itu sangat kasih, sangat cinta.
benda-benda yang dimiliki oleh beliau, saking cintanya beliau, dan beliau menganggap benda-benda itu juga makhluknya Allah, diberikan nama oleh beliau. Contoh, pedang beliau diberi nama Zulfikar, sampai diberi nama oleh baginda Nabi, diberikan nama. Untuk apa? Untuk menghormati benda-benda mati ini. Tapi menghormatinya bukan disembah, enggak. Tapi memberikan nama itu sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada benda-benda tadi. Dirawat dengan Jadi kalau ada manusia, nih dengarkan, ndak mau ngerawat bajunya, ndak mau ngerawat mukenanya, kopiahnya, sampai kopiahnya putih warnanya gak jelas, itu berarti kamu bukan umat baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu merawat benda-benda beliau. Nah, kita yang punya barang, ya dirawat. Punya sepeda motor, jangan dibiarkan sepeda motornya kotor sampai gak jelas catnya hitam atau putih. Karena apa? Penuh dengan lumpur dan debu. Nah, itu namanya tidak merawat barang. Inilah para santri dan para pendengar di rumah, rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Nah, karena baginda Nabi itu membawa kasih sayang di bumi ini, semesta alam ini, maka kemudian Islam sebagai agama yang dibawa oleh beliau dikatakan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan ajaran berkasih sayang. Ndak benar kalau ada orang Islam yang suka tukaran. Ndak benar kalau ada seorang muslim yang hobi bengkerengan. Ndak benar kalau ada seorang muslim yang hobi menyakiti orang lain. Ndak benar. Karena apa? Ajaran baginda Nabi adalah ajaran kasih sayang. Jangankan kepada sesama muslim, kepada yang tidak beriman pun baginda Nabi mengajarkan berkasih sayang. Inilah yang dimaksud wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Islam ini ajaran yang penuh, berarti orang Islam harus mempunyai sifat dan suka berkasih, ndak suka ndak suka ndak suka apa? Ya, ndak wawu-wawuan, fitnah-fitnah, ya, ndak suka. Itu kalau mengaku sebagai muslim. Ngaku muslim tapi doyan fitnah, palsu, imitasi. Ngaku muslim tapi suka menyakiti saudaranya, palsu, imitasi. Paham dong? Kalian muslim? Berarti harus berkasih. Ya, inilah yang bisa Habib Isa sampaikan tentang Nabi kita. Para santri dan para pendengar di rumah, tidak ada tujuan yang lebih utama. Dengarkan, tidak ada tujuan yang lebih utama menjelaskan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sampai 4 kali pertemuan ini, kecuali Habib Isa ingin membangkitkan kepada kalian, Habib Isa ingin menanamkan kepada kalian apa? Cinta kepada manusia agung, cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya tidak ada manfaatnya kita mengaku seorang muslim tetapi kita tidak punya rasa cinta kepada beliau.
Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah. Puasa kita belum tentu diterima oleh Allah. Oleh karena itu, satu-satunya yang sangat kita harapkan adalah baginda Nabi Muhammad mau menerima cinta kita kepada beliau. Dengan cinta kepada beliau, insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat. Ana ma'aman ahabbani fil jannah, kata beliau, aku akan bersama orang-orang yang cinta kepadaku di surga Allah besok. Oleh karena itu, jangan sampai kita